Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan solihah? Mudah-mudahan kabar antum semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, berjumpa kembali di pembelajaran via online mata pelajaran Shaqofah Fikih bersama Ustadz Syamsi. Baik, sebelum kita memulai belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Wahid, isnaini, thalatha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala, inna ad-dina 'indallahil Islam. Artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Quran surah Ali Imran ayat 19. Baik. Antum yang sudah berdoa, Ustaz doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan, kemudahan di dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana anak solih dan solihah, sudah siap belajar ya? Taib, anak solih dan solihah, adapun materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yakni tentang rukun sholat. Ada berapa rukun sholat? Rukun sholat ada 13. Nah, yang akan kita pelajari pada pagi hari ini itu 6 poin terlebih dahulu. Adapun 6 poin berikutnya tentang rukun sholat akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, anak solih dan solihah, tahukah antum apa itu rukun sholat? Nah, mari sama-sama kita pelajari pelan-pelan ya. Rukun sholat adalah sesuatu yang harus dikerjakan ketika mengerjakan sholat. Apabila rukun tersebut tidak kita kerjakan, maka sholat yang kita lakukan itu tidak sah. Satu ulangi. Rukun sholat adalah sesuatu yang harus dilakukan ketika kita mengerjakan sholat. Apabila rukun tersebut tidak kita lakukan, maka sholat yang kita kerjakan itu tidak sah. Ya. Nah, apa saja rukun sholat? Rukun sholat yang pertama adalah niat. Niat letaknya ada di dalam hati ketika kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Jadi ketika kita takbiratul ihram itu disertai dengan niat di dalam hati. Niat sholat fardu ya tentunya. Usolli fardu subhi, usolli fardu zuhri, ya. Dan sholat fardu lainnya. Nah, diperbolehkan juga dalam mazhab Imam Syafi'i itu melafadzkan niat sebelum takbiratul ihram. Bertujuan apa? Untuk mengokohkan niat kita di dalam hati. Jadi ketika sebelum takbiratul ihram seperti yang biasa kita lakukan di sekolah, itu kita niat usolli fardhu zuhri. Nah, ketika takbiratul ihram juga harus disertai dengan niat di dalam hati. Nah, apabila seorang melakukan sholat tidak disertai niat, tentu sholatnya tidak sah, karena niat adalah bagian dari rukun sholat. Apabila seseorang mengerjakan sholat tanpa disertai dengan niat, maka sholat yang ia kerjakan tidak sah, karena niat merupakan bagian dari rukun sholat. Jadi rukun sholat yang pertama adalah niat. Kemudian rukun sholat yang berikutnya, yang kedua, apa? Berdiri bagi yang mampu. Siapa yang mampu? Antum, ustadz, kita semua yang masih sehat. Kalau masih sehat, mampu untuk berdiri, wajib untuk berdiri, harus untuk berdiri. Karena kalau masih sehat, tidak mau berdiri, maka tidak sah sholatnya. Yang diperbolehkan sholat ketika duduk ataupun berbaring itu bagi orang yang sudah sepuh ataupun orang yang sedang sakit. Misalkan dia sakit, tidak mampu sholat untuk berdiri, maka boleh sholat dengan duduk. Jika tidak mampu dalam keadaan duduk, boleh juga dalam keadaan
berbaring sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi rukun sholat yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu boleh sambil duduk dan juga berbaring. Nah, kalau antum mampu untuk berdiri, tidak berdiri melaksanakan sholat, maka sholat yang antum kerjakan tidak sah. Nah, kemudian rukun sholat yang ketiga itu ada takbiratul ihram. Nah, ini ada kaitannya dengan niat sholat, ya. Nah, Ustadz akan contohkan. Nanti antum juga sambil perhatikan gambar di samping, ya. Ustadz akan contohkan takbiratul ihram yang sesuai dengan yang Rasulullah contohkan. Nah, jadi seperti ini. Allahu Akbar, boleh sejajar bahu dan boleh juga sejajar dengan telinga, ya. Allahu Akbar, tangan tidak terlalu renggang dan juga tidak terlalu rapat, sedang, agak ada selah untuk masuk jari. Seperti ini, ya. Allahu Akbar, sejajar dengan bahu. Kemudian ketika sudah takbir Allahu Akbar, itu tangan diletakkan di bawah dada, di atas perut, di tengah-tengah, ya. Kemudian tangan kanan berada di atas tangan kiri. Tidak diperbolehkan tangan kiri di atas tangan kanan. Nanti antum praktekkan di rumah dengan Umi Abi, diperhatikan, ya, dengan Umi Abi dipraktekkan. Jadi yang pertama, Allahu Akbar sejajar dengan bahu, disertai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian tangan diletakkan di atas perut, di bawah dada. Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri, ya. Paham, ya? Kemudian rukun sholat yang keempat itu membaca surat Al-Fatihah. Nah, tidak sah seseorang ketika mengerjakan sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, karena Nabi SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Artinya ketika seseorang mengerjakan sholat itu tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Dan juga membaca surat Al-Fatihah haruslah tartil, tidak terburu-buru, agar sholat kita sempurna. Kalau membaca surat Fatihahnya asal-asalan, maka sholat yang kita kerjakan itu juga tidak sah, ya. Jadi rukun sholat yang keempat itu membaca surat Al-Fatihah. Insya Allah semuanya sudah hafal kan surat Al-Fatihah? Insya Allah. Nah, kemudian rukun sholat yang kelima itu ruku disertai dengan tumak nina. Nanti perhatikan gambar di samping, ya, ketika Ustadz mencontohkan ruku dan tumak nina. Nah, rukun sholat yang kelima, ruku dan tumak nina. Apa makna tumak nina? Makna tumak nina itu dikerjakan dengan tenang, pelan-pelan, tidak tergesa-gesa. Makna dari tumak nina itu tenang, pelan-pelan, tidak tergesa-gesa. Artinya ketika kita membaca doa ketika ruku, itu membacanya tenang, dalam keadaan tenang, pelan-pelan, tidak tergesa-gesa. Apabila antum atau kita semua mengerjakan sholat ketika membaca doa ruku itu tidak disertai dengan tumak nina, membacanya tergesa-gesa, terburu-buru, maka sholat yang kita kerjakan itu tidak sah. Karena tumak nina merupakan bagian dari rukun sholat, ya. Jadi rukun sholat yang kelima itu ruku disertai dengan tumak nina, ya. Nanti antum contohkan di rumah dengan Umi Abi gerakan ruku yang Ustadz contohkan disertai dengan bacaan ruku, ya, dengan gerakan yang tumak nina, bacaan yang tumak nina, pelan-pelan, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Nanti antum contohkan, ya, di rumah. Nah, rukun sholat yang keenam setelah ruku dan tumak nina, yakni i'tidal. Nah, ketika kita selesai ruku, ya, kemudian kita bangun i'tidal dan juga disertai dengan tumak nina. Nah, i'tidal itu bacanya Sami Allahu liman hamidah. Nah,
tangan seperti tadi ya, ketika kita takbiratul ihram sejajar dengan bahu, tidak terlalu rapat, tidak terlalu longgar juga. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ada juga bacaannya kan, ada doa ketika i'tidal, maka tumak nina itu harus disertai ketika kita membaca doa ketika i'tidal. Ya, jadi makna i'tidal apa tadi? Tenang, pelan-pelan, tidak tergesa-gesa. Jadi ketika kita membaca doa i'tidal itu pelan-pelan, tidak tergesa-gesa. Kalau membacanya tergesa-gesa, terburu-buru, asal-asalan, maka sholat yang antum kita kerjakan itu tidak sah. Maka harus i'tidal disertai tumak nina. Nah, itulah rukun sholat 1 sampai 6. Yang pertama apa tadi? Niat. Kemudian yang kedua berdiri bagi yang mampu. Kemudian yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima ruku disertai tumak nina. Yang keenam i'tidal disertai tumak nina. Nah, itu rukun sholat yang wajib harus dilakukan ketika mengerjakan sholat, ketika antum mengerjakan sholat. Kalau rukun tersebut tidak antum kerjakan atau antum mengerjakannya asal-asalan, tidak sempurna, maka sholat yang antum kerjakan pun tidak sah. Maka rukun tersebut harus dilakukan juga harus tumak nina, harus secara pelan-pelan, tidak tergesa-gesa, tidak cepat-cepat ya. Nah, itulah materi kita hari ini. Nanti tugas antum di rumah mencatat rangkuman atau poin-poin yang sudah Ustadz sampaikan terkait rukun sholat 1 sampai dengan 6. Nah, antum catat ya, nanti difoto kemudian dikirim ke Ustadz hasil tulisan antum, rangkuman antum. Nah, mari sama-sama anak solih dan solihah, ketika antum sudah memahami suatu ilmu, maka harus antum amalkan. Jadi kalau antum sudah mengetahui bahwasanya sholat harus tumak nina, harus membaca surat Al-Fatihah dengan tumak nina, membacanya tartil, tidak terburu-buru, harus antum amalkan. Karena kalau antum tidak mengamalkan, itu sama saja ilmu yang antum dapatkan itu bukan ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diamalkan. Ya, siap ya anak solih dan solihah untuk mengamalkan ilmu yang antum dapatkan. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.